Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, gimana antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini udah banyak sekali yang belajar bahasa Arab ini. Ya. Akan tetapi masih banyak juga yang beranggapan bahasa Arab ini susah Ustaz. Bagaimana pendapat antum Ustaz? Baik, ini memang sebuah anggapan banyak orang. Betul seperti yang antum katakan tadi, bahwa banyak orang masih menganggap bahasa Arab itu susah, sulit. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahasa Arab itu yang paling susah dari semua bahasa. Kita katakan justru kebalikannya. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah. Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk menjadi peringatan. Ya, kami telah mudahkan. Kalimat kami telah mudahkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahasa Arab itu tidak sulit, tidak sulit. Kemudian juga hal yang bisa menjadi bantahan bagi orang-orang yang beranggapan bahwa bahasa Arab itu susah. Yang kedua adalah bahwa bahasa Arab ini bahasa yang dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Reza bisa buktikan banyak bahasa Indonesia itu hasil serapan daripada bahasa Arab. Bahkan saya pernah menemukan kurang lebih 300 kosakata bahasa Indonesia itu hasil serapan bahasa Arab. Artinya tanpa kita sadari kita sebenarnya menggunakan bahasa Arab dalam bahasa kita sehari-hari. Karena banyak bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga sebenarnya menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu mudah, sebenarnya tidak sulit. Yang ketiga adalah tidak ada bahasa yang lebih banyak frekuensi penggunaannya daripada bahasa Arab. Buktikan, bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan kita telah menggunakan bahasa Arab itu sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Kita buktikan. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dia baca ketika bangun tidur? Pasti dia akan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, berbahasa Arab, dia tidak. Ya kan? Sejak dia membuka mata dia sudah berbahasa Arab. Kemudian apa setelah itu? Dia pasti akan pergi ke WC. Masuk kamar mandi untuk bersiap-siap berwudu, bersiap-siap mau ke masjid. Ketika masuk kamar mandi, masuk WC, dia pasti akan membaca doa. Sebelum masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar juga begitu, dia mengatakan ghufranak. Memakai pakaian juga begitu. Ketika dia mau berangkat ke masjid atau sholat subuh juga pasti dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sepanjang perjalanan dari rumah ke masjid juga dengan bahasa Arab. Ketika sampai di masjid dia melaksanakan sholat dengan apa? Bahasa apa kita gunakan ketika sholat? Bahasa Arab. Terus begitu. Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti dekat dengan bahasa Arab. Nah, bahasa yang dekat dengan kita ini berarti menunjukkan bahasa ini bahasa yang familiar dengan kita. Maka tidak mungkin dikatakan bahasa Arab itu sulit. Justru bahasa yang mudah kan dekat dengan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yang juga menjadi ini salah satu penyebab yang saya perhatikan bisa jadi munculnya anggapan bahasa Arab itu susah. Yang keempat adalah salahnya orang dalam memulai belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab pikirannya apa ketika dia bilang saya mau belajar bahasa Arab? Pikirannya dalam pikirannya dia pasti akan menganggap saya mau belajar nahwu dan shorof. Nah, belajar nahwu dan shorof itu berarti belajar kaidah-kaidah bahasa. Nah, belajar kaidah-kaidah bahasa untuk pemula itu tidak tepat. Kaidah-kaidah bahasa nanti setelah dia dibekali dengan mufradat, dibekali dengan kosakata yang cukup banyak, dia sudah familiar dengan puluhan bukan mungkin ratusan mufradat, baru setelah itu diberikan kaidah. Kaidah itu bukan untuk pemula. Tapi tidak kita katakan kaidah tidak penting, kaidah sangat penting. Nahwu dan shorof sangat penting, tapi untuk pemula kami tidak sarankan di situ. Nah, banyaknya orang belajar bahasa Arab tiba-tiba dia langsung belajar kaidah. Mana yang lebih simpel? Ketika Anda bilang, "Akhi, ucapkan qalamun."
artinya pena, selesai. Sampai batas saja dia bisa mengucapkan qalamun, dia paham maknanya, selesai. Sampai situ dulu. Nanti besok bertambah lagi. Bayangkan kalau seandainya saya rubah menjadi sebuah kaidah. Ya akhi, qalamun itu sebuah ismun mufradun marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Mana lebih mudah? Yang pertama apa yang kedua? Tolong jawab. Yang pertama tentu saja. Nah, ada orang belajar bahasa Arab dari kaidah sehingga menyulitkan. Nah, maka bisa jadi dari sinilah muncul anggapan bahwa bahasa Arab itu sulit. Menarik ini Ustaz yang antum sampaikan. Ya. Kita ini belajar tidak harus dari kaidah-kaidah duluan. Akan tetapi di sisi lain kita ini kebanyakan belajar dari kaidah duluan Ustaz. Karena ingin cepat-cepat membaca kitab gundul. Bagaimana ini pendapat antum Ustaz? Betul. Memang diantara tujuan orang belajar bahasa Arab itu, diantaranya yang populer sekarang ini adalah agar kita bisa cepat membaca kitab gundul para ulama. Betul. Hanya saja tetap langkah awalnya bukan dari mufrad, bukan dari kaidah. Langkah awalnya tetap bukan dari kaidah. Karena seseorang itu bisa membaca sebuah kata. Ketika kita temukan misalnya kata qalamun tanpa harokat, dengan terbiasa dia melihat kata qalamun, terbiasa mengulang mufradat qalamun di buku-buku mufradat, nanti tak terasa dia tahu bahwa tulisannya bacaannya seperti ini, qalamun. Orang bisa baca ini qalamun, ini kitabun, ini saburatun, bukan dari kaidah, tapi karena terbiasa melihat tulisan itu berkali-kali, karena mufradat itu sering diulang-ulang. Sebagai contoh nyata yang kita lihat misalnya, ketika seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis, antum melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di atas papan tulis tanpa harokat. Kalau antum disuruh baca bisa tidak? Bisa. Kenapa? Apa kuncinya? Karena sering terlihat, sering melihatnya, terbiasa melihatnya. Sehingga ditulis siapapun tanpa harokat, antum tahu itu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tulisan para ulama. Ketika ada satu kalimat gundul, ketika antum terbiasa mengetahui mufrad itu satu persatu, antum nanti akan lama-kelamaan akan mengetahui, oh ini bacanya qalamun, ini bacanya ala, ini bacanya maktabun. Tapi tentu nanti setelah mufradat tetap harus belajar kaidah. Terutama untuk nahwu misalnya terkait dengan bagaimana harakat huruf terakhir sebuah kata. Kalau sharaf misalnya terkait dengan perubahan bentuk sebuah kata kerja, itu tetap, tapi nanti tidak sekarang. Dan sebagai bukti kurikulum modern belajar bahasa Arab sekarang ini seperti itu tahapannya. Mufradat diperbanyak, kemudian mufradat diletakkan dalam kalimat-kalimat sempurna, dimasukkan dalam sebuah dialog, lama-kelamaan nanti setelah itu baru belajar kaidah. Nah, begitulah tahapan yang benar dalam belajar bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Solusinya bagaimana ya Ustaz? Terkadang kita belajar bahasa Arab ini di pertengahan kita merasakan bosan Ustaz. Dan kedua, terkadang kita menemukan pelajaran itu yang sulit dan kita menyerah Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, terkadang kita ini belajar bahasa Arab seringkali kita ketinggalan pelajaran. Sehingga kita ini mudah sekali menyerah begitu saja Ustaz. Bagaimana Ustaz tips-tips agar kita istiqomah dalam belajar bahasa Arab ini Ustaz? Ya betul, memang belajar bahasa apa saja, bukan hanya belajar bahasa Arab, pasti ada kendala. Pertama tadi disebutkan, kendala pertama memang bisa jadi ada kejenuhan, ada rasa bosan. Pertama ini hal yang wajar insya Allah, hal yang wajar jika kita terus-menerus melakukan sebuah rutinitas yang berulang-ulang kali, kemudian dengan frekuensi yang lama lalu muncul rasa bosan. Itu hal yang lumrah terjadi, itu hal yang biasa terjadi. Tidak apa-apa ada rasa bosan, tidak apa-apa ada rasa jenuh, tapi terus kita hadir belajar. Jangan sampai rasa bosan ini kemudian menjadi sebuah penghalang, akhirnya kita malas untuk menghadiri belajar bahasa Arab. Tidak. Bosan, jenuh itu kita lawan, tetap kita berusaha hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, juga terkait dengan kendala di tengah-tengah belajar bahasa Arab, adanya kesulitan. Betul. Orang belajar bahasa itu tentu dia dari hal yang mudah kemudian naik menjadi hal yang lebih sulit. Itu pasti terjadi dalam belajar bahasa apa saja.
Tentu dimulai dari yang mudah, kemudian lama-kelamaan naik menjadi ke tingkat yang lebih sulit. Yang penting di sini adalah walaupun sulit, tetap diusahakan tetap hadir. Dan jangan sungkan untuk bertanya ketika menemukan kesulitan. Adat Melayu itu, adat orang Indonesia ini saya buka Mas Reza ya. Terkadang gurunya bilang fahim tum, paham semua, semua seakan-akan jawabannya pasti fahim, nah paham. Padahal bisa jadi belum paham. Maka yang pertama, jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Kita punya pepatah masyhur di bahasa kita, malu bertanya, sesat di WC umum. Ya. Nah itu maka jangan diam ketika ada kesulitan, tanya. Di bagian mana yang sulit, tanya. Dikejar terus sampai kita menemukan jawabannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait apa dengan apa yang ketiga Mas Reza? Terkait dengan ketinggalan belajar, Ustaz. Oh ya, betul. Nah, hal yang bisa terjadi ketika orang belajar itu bisa jadi ada halangan-halangan tertentu sehingga tidak bisa rutin datang. Ini hal yang bisa terjadi di belajar apa saja. Di pertemuan pertama kita hadir, pertemuan kedua hadir, tiba-tiba pertemuan ketiga, keempat kita tidak hadir. Berarti kita kehilangan 2 pertemuan. Di sini penting untuk bersiasat. Di antara siasat yang saya sarankan adalah gunakan teknologi. Kita punya perekam suara, kita punya HP, kita punya MP3, perekam MP3. Kalau memang dipastikan minggu depan kita tidak bisa datang, titipkan alat perekam ke saudara-saudara kita yang hadir. Atau memang dari awal pelajaran itu sudah direkam. Nah ini bermanfaat ketika direkam setiap pertemuannya, siapa saja yang tidak hadir saat itu bisa mengejarnya dengan mendengarkan rekaman tadi. Dan alhamdulillah pada zaman kita ada kalau seandainya bisa diupload pelajaran itu di YouTube, bisa diupload di website, bisa diupload di Facebook, itu lebih bagus. Sehingga nanti tersimpan, siapa saja yang tidak hadir saat itu, entah itu tidak hadir di pertemuan keberapa, dia masih bisa mengejar dengan melihat kembali tayangan ulangnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, syukran Ustaz atas pencerahannya, dan semoga ini membuat kita semakin semangat dalam belajar bahasa Arab ini. Betul, Masya Allah, semoga demikian. Ada yang antum mau sampaikan Ustaz di akhir penutup ini? Baik, untuk penutup ada satu hal yang perlu saya ingatkan juga di sini. Ini tips juga untuk siapa saja yang ingin belajar, sukses belajar bahasa Arab. Yang satu ini sangat penting, yakni murojaah. Yani hendaknya seorang pelajar ini setelah selesai satu pelajaran, hendaknya sebelum masuk ke pelajaran berikutnya atau hadir di pertemuan berikutnya, dia mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Karena dengan murajaah dia kembali menyegarkan ingatan, sehingga pelajaran yang telah lalu akan terus di memorinya, sehingga membantu dia memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena belajar bahasa Arab itu akhirnya dia seperti naik anak tangga pertama, anak tangga kedua. Nah, agar kita lancar, kita lewati semuanya itu. Nah, caranya agar kita terus bisa naik tangga dengan mudah, jangan lupa murojaah. Sehingga nanti murojaah ini akan bermanfaat ketika dia nanti masuk pertemuan berikutnya. Apa yang telah dia pelajari menjadi bekal dia untuk memahami pelajaran berikutnya. Maka ada ini pesan saya di banyak tempat, bahwa murojaah ini satu hal yang sangat penting. Kalau kita tidak murojaah, bayangkan kalau kita tidak murojaah, nanti setiap kali ketemu seakan-akan kita blank lagi dari awal, nol lagi dari awal. Sehingga kita akan terus berjalan di tempat, tidak ada hasilnya. Sehingga nanti lama-kelamaan tadi muncul kejenuhan, lama-kelamaan kesulitan yang semakin menumpuk, akhirnya menyerah. Maka mohon yang terakhir ini sebagai penutup, mohon kita murojaah. Belajar bahasa Arab itu penting murojaah. Nah, wallahu a'lam bishawab.